Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas surah Al-Kafirun. Surah yang berbicara tentang kewajiban berpegang teguh pada keyakinan serta kewajiban yang mengantar kita untuk melakukan toleransi beragama. Surah ini termasuk surah yang dini turun. Surah ini diterima Nabi pada urutan yang ke-19. Dia dimulai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sementara ulama mengemukakan riwayat yang menyatakan setelah Nabi menyampaikan ajaran-ajaran Islam, ada tokoh-tokoh kaum musyrik yang melihat, merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini mengancam kepercayaan mereka. Sehingga tokoh-tokohnya datang kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, lebih baik kita kompromi aja. Kamu sembah Tuhan-Tuhan kami setahun, kami sembah juga Tuhan kamu setahun. Kamu beribadah sesuai dengan ajaran kami satu waktu, kamu pun beribadah sesuai agama kami satu waktu. Jadi kalau kami salah, ajaran kami salah, kami kan bisa ditolong. Kalau kami yang salah, kami ditolong. Nah, itu usul mereka. Usul ini sebenarnya dari segi logika sudah tidak masuk di akal. Tidak mungkin dua hal yang bertentangan, dua-duanya saya benarkan. Begitu ada usul ini, Allah menurunkan surah ini. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai, yang datang ini kan tokoh-tokohnya ya. Wahai al-kafirun, maksudnya tokoh-tokoh yang datang ini, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak sekarang dan akan datang tidak akan menyembah apa yang kamu sembah sekarang ini. Wala ana abidum ma abattum, dan saya juga tidak akan menyembah apa yang dulu sudah kamu sembah. Nah, kita rinci sekarang ini surah Al-Kafirun. Saya sudah pernah jelaskan waktu ada yang bertanya di episode yang lalu tentang kufur nikmah. Ya, kafir kan menutupi. Nah, bisa bermacam-macam artinya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang menutupi ajaran-ajaran ilahi, yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang disampaikan beliau. Kemudian kita tambah lagi, dan yang dimaksud di sini bukan semua mereka, tetapi hanya tokoh-tokohnya saja. Kita lihat, mengapa kita berkata hanya tokoh-tokohnya saja. Bukan semua orang kafir. Di sini kan dia katakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Iya. Itu berarti mitra bicara, lawan bicara di sini akan menyembah yang disembah oleh Nabi Muhammad atau tidak? Tidak akan. Sekarang ada enggak orang kafir yang kemudian masuk Islam?
kalau begitu bukan semua al-kafirun yang dimaksud di sini. Hanya tokoh-tokohnya yang datang itu. Ya kan? Nah, ini sama dengan firman Allah. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja buat mereka. Kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Apa itu semua orang kafir? Tidak. Hanya tokoh-tokohnya. Itu sebabnya kata ulama, ini yang menyampaikan berita ini, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, pasti tahu sampai masa depan. Seandainya dia tidak tahu, siapa tahu ada tokoh itu yang masuk Islam. Siapa tahu ada di antara mereka yang ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu bohong, terus dia pura-pura masuk Islam. Nah, saya kan sudah beriman, kamu katakan kan kemarin saya tidak bakal beriman. Tidak ada di antara mereka itu, tidak Abu Jahal, tidak Wa'il yang datang kepada Nabi ini, tidak ada yang beriman, semua mati dalam kekafiran. Persis apa yang dinyatakan ayat ini, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Atau jadi ini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya kembali lagi, a'bud bentuk kata kerja masa kini dan datang, present tense, ya kan? Sekarang dan akan datang. Nabi berkata, sekarang saya tidak sembah, akan datang saya tidak sembah juga. Ta'budun, yang kamu sembah sekarang. Berikutnya, wala ana abidun, saya tidak akan menyembah, saya tidak akan menjadi penyembah. Ma abattum, abattum itu kata kerja masa lalu. Tidak akan menyembah apa yang kamu sembah masa lalu. Apa maknanya ini? Orang-orang musyrik pada masa jahiliyah itu Tuhannya gonta-ganti. Sekali ini yang dia sembah, sekali itu yang dia sembah. Hari ini dia sembah ini, besok dia sembah itu, yang lalu dia sembah itu. Itu ada yang berkata begini. Ada satu orang namanya Abu Atha al-Ataridi, Abu Raja al-Ataridi. Dia itu berkata, dulu waktu zaman jahiliyah itu kita sembah macam-macam. Kita kalau dalam perjalanan tidak ada berhala, kita bikin bukit dari pasir. Kita ambil unta kita yang lagi banyak susunya, disuruh kencing di itu. Baru itu bukit kita sembah. Ada lagi yang berkata, kita itu kalau dalam perjalanan ambil 4 batu. Kita pilih yang paling bagus. Yang 3 itu kita jadikan tumpu periuk kita untuk ganti-ganti. Ini yang diisyaratkan oleh ayat ini. Nabi berkata, saya tidak sembah apa yang dulu kamu sembah, tidak juga saya sembah apa yang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini menarik ini. Kita mau lihat. 2 kali kalimat wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Itu ayat ketiga. Wala antum abiduna ma'abud. Ayat kelima. Wala antum abiduna ma'abud. Itu beda. Ada yang berkata sama, tapi itu beda. Saya akan jelaskan perbedaannya. Wala antum ma itu bisa berarti apa, bisa juga dia berarti cara. Jadi saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan yang ayat kelima, saya tidak menyembah cara penyembahan kamu. Kalau apa yang saya sembah itu Tuhannya, caranya pun berbeda. Ayat 3 dan ayat 5 itu redaksinya
persis sama. Wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud. Dia berbeda. Yang pertama menyatakan saya tidak sembah apa atau siapa yang kamu sembah. Walaupun namanya sama, mereka juga menyembah Allah. Saya menyembah Allah. Tetapi Allah yang mereka sembah itu berbeda dengan Allah yang saya sembah. Allah yang saya sembah Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Esa. Yang mereka sembah tidak seperti itu. Nah, yang kedua, ayat 5, saya tidak menyembah dengan tata cara kamu menyembah. Nah, saya beri contoh. Orang musyrik itu haji atau tidak? Haji juga. Haji, mereka haji. Kita juga haji. Tapi cara hajinya beda. Haji itu sudah dikenal sejak masa Nabi Ibrahim. Ya kan? Mereka haji. Ada di antara mereka yang haji itu telanjang. Itu perempuannya sambil tawaf di Ka'bah, dia katakan, sekarang ini kelihatan semuanya. Dia telanjang. Mereka telanjang karena merasa bahwa harus menghadap Tuhan dalam keadaan sebersih mungkin. Pakaian ini sudah kotor, sudah pernah kena najis, sudah pernah dipakai melakukan kedurhakaan, sehingga telanjang. Caranya sama enggak dengan kita? Tidak. Ada di antara mereka yang haji itu tidak mau wukuf di Arafah. Caranya beda. Dua-duanya mengagungkan Ka'bah, tetapi pengagungan yang berbeda. Nah, jadi dikatakan, saya yang ayat 3, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, tapi dalam saat yang sama, cara penyembahan saya pun berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, pengertian pertama din, bagi kamu din itu bisa berarti agama, bisa berarti pembalasan. Lakum dinukum waliyadin, kamu akan dapat balasan yang khusus buat kamu, saya juga bakal dapat balasan yang khusus buat saya. Ya kan? Itu kalau kita artikan din dalam arti pembalasan. Ada enggak balasannya kaum musyrik? Ada. Kalau dia benar, seandainya dia benar, ada balasannya yang bagus. Tapi kalau seandainya dia salah, ada balasannya. Itu khusus buat kamu. Kami juga ada balasan kami karena kita berbeda. Nah, ada lagi yang berkata, dinukum artinya agama kamu. Bagi kamu agama kamu, ini yang populer ya. Dan bagi kami agama kami. Kita tidak usah campur adukkan. Kamu kan usul dicampur. Tidak usah. Silahkan laksanakan kau punya ajaran, biarkan juga kami melaksanakan ajaran kami. Kami tidak akan melaksanakan itu. Nah, hanya kalau pendapat ini diterima, itu dihadang. Katanya, apakah kaum musyrik itu punya agama atau tidak? Punya. Ada yang berkata tidak, dia bukan agama itu. Itu kepercayaan. Ya kan, kita juga di Indonesia pernah ada diskusi agama, kepercayaan dan sebagainya. Tapi betapapun lakum dinukum waliyadin mengajarkan kita untuk membiarkan orang lain melaksanakan ajarannya, kepercayaannya, dan meminta orang lain agar membiarkan kita melaksanakan ajaran kita, kepercayaan kita. Ada dalam konteks toleransi, itu ada ayat di dalam Al-Quran yang bagus sekali bunyinya. Itu dia katakan, itu di surat Saba ayat 24. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapa yang memberi kamu rezeki dari langit dan bumi? Dijawab, qulillah. Katakanlah bahwa itu Allah yang memberi kita rezeki. Baru dikatakan, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Kami atau kamu yang berada di atas petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Apa maksudnya? Dalam konteks interaksi sosial,
ayat surat Saba ini yang bisa kita jadikan penjelasan lebih jauh dari makna lakum dinukum waliyadin. Kalau kita artikan din dalam arti agama. Dalam konteks interaksi sosial, ayat Saba ini mengajarkan kita untuk tidak memvonis orang lain yang berbeda agama dengan kita bahwa mereka pasti sesat. Itu dalam konteks interaksi sosial. Memang di dalam hati kita harus yakin persis bahwa agama kita benar. Agama yang lain salah. Mereka pun kalau mau berkata agama mereka benar, kita salah, itu hak mereka. Tetapi itu mestinya dipendam di dalam hati. Kalau interaksi sosial, ini ayatnya. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Kami atau kamu yang berada di dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Maknanya apa? Boleh jadi kami benar, boleh jadi kami salah. Boleh jadi kamu benar, boleh jadi kamu salah. Jadi siapa yang memutuskan? Lanjutannya menyatakan qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Kalian tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Kalau kalian menganggap bahwa yang kami lakukan itu dosa, kalian tidak akan diminta untuk mempertanggungjawabkannya. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Jadi bagaimana? Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftah bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah wahai Muhammad, di hari kiamat Tuhan akan menghimpun kita. Terus kami ada di sini, kamu ada di situ. Yajma'u bainana, menghimpun di antara kita. Kita menjadi dua kelompok. Tuhan berada di tengah. Yajma'u bainana rabbuna summa yaftah bainana bil haqq. Kemudian Tuhan kita ini akan memberi putusan yang hak menyangkut kita. Siapa yang benar, siapa yang salah. Wa huwal fattahul alim, dan Allah itu adalah yang paling baik di dalam menetapkan putusan sekaligus paling mengetahui. Jadi ini interaksi. Tidak usah berkata Anda masuk neraka, saya pasti masuk surga. Bahkan kalau kita lihat ayat kita ini, itu kita tidak menyatakan kepada mereka dosa-dosa yang kamu perbuat. Ini redaksi ayat ini menyatakan wala nus'alu amma ta'malun. Kami tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan. Tetapi waktu bicara tentang diri kita, itu ayat berkata wala tus'aluna amma ajramna. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan menyangkut dosa-dosa kami. Kenapa begitu? Supaya kita tidak banyak bertengkar. Kalian anggap kami berdosa. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Ini luar biasa. Itu toleransi yang diajarkan. Tetapi jangan toleransi itu mengorbankan akidah kita di dalam. Itu sebabnya tadi saya katakan ada ajaran yang harus mantap di dalam, ada juga yang kita keluar. Dalam konteks keluar, tidak usah kita perbincangkan siapa yang benar, siapa yang salah. Mari kita kerjasama. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan bersama tanpa merusak akidah kita masing-masing. Soal yang benar dan yang salah, yang tentukan Allah. Tetapi Anda ke dalam harus yakin benar. Jangan salah pilih. Ya kan? Pelajari agama Anda. Yakini. Kalau sudah yakin, kita bawa keyakinan kita pada hari kemudian, baru kita dengan rasa puas, rasa ini, Tuhan putuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya kira itu makna lakum dinukum waliyadin, kalau kita artikan dalam arti bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Baik, secara umum saya ingin memberikan kesimpulan. Yang pertama, jangan mencampur baurkan akidah dan ibadah Anda dengan akidah dan ibadah
yang bukan dari Anda. Karena itu kita tidak boleh menghadiri upacara ritual non-muslim. Itu satu. Upacara itu sudah bisa mencampur baurkan. Nah, yang kedua, jangan korbankan toleransi atas nama akidah dan jangan juga korbankan akidah atas nama toleransi. Saya kira ini prinsip yang bisa kita simpulkan dari surah yang kita bahas ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.